Shalom saudara-saudara, salam sejahtera. Saat ini saya berada di suatu kota yang disebut dengan Wadi Musa. Kota ini adalah kota yang paling dekat, kota terbesar yang paling dekat dengan kawasan Petra dan disebut dengan Wadi Musa. Wadi Musa sendiri dalam bahasa Indonesia artinya adalah mata air Musa. Jadi di tempat ini mengapa disebut Wadi Musa? Karena di tempat ini dipercaya bahwa Moses datang ke tempat ini dan lalu memukul batu di belakang saya ini dan mengeluarkan air, karena itu disebut mata air Musa, atau di dalam Alkitab kita mengenalnya sebagai mata air Meriba, di mana di saat itu Tuhan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa untuk menuju ke tanah perjanjian menggerutu, dan karena tidak ada air dan banyak hal, lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk memberikan mereka air, tetapi karena mereka menggerutu, Musa marah dan akhirnya memukul, bukan hanya mengeluarkan air dari batu ini, tetapi Musa memukul dengan tongkatnya sebanyak 2 kali ke dalam batu ini dan akhirnya mengeluarkan air yang disebut dengan mata air Musa. Jadi Wadi Musa, kota Wadi Musa ini adalah kawasan di daerah Petra, dan kalau kita mengikuti perjalanan ini kita akan melihat bahwa Harun juga ada dikuburkan, mempunyai makam di daerah Petra ini yang disebut Aruntum, makam Harun, dan semuanya ada di kawasan Petra. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita melihat urutan-urutan di dalam Alkitab, maka kalau kita melihat mata air Musa di sini, dan kemudian juga kubur Harun ada di Gunung Hor, di dekat sini juga di Petra, maka bisa dikatakan sebetulnya tempat inilah yang disebut dengan Kades Barnea. Dan itu jadi Kades begini, jadi ada Kades Barnea yang dipercaya ada di Negev, dan juga ada tempat yang disebut Kades Barnea yang berada di Petra. Tetapi kalau kita melihat di Negev itu menurut saya salah, karena Negev sendiri, padang gurun Negev itu sudah termasuk di dalam tanah perjanjian di daerah West Bank, daerah Filistin, di mana sebetulnya itu sudah ada di dalam tanah perjanjian. Padahal Musa mengeluarkan mata air dan banyak hal itu terjadi di luar tanah perjanjian, dan dia tidak boleh masuk ke dalam tanah perjanjian. Di Alkitab itu ada disebutkan 2 kali Musa itu memukul batu dengan air. Jadi yang pertama Musa melakukannya di Sinai, di daerah Gunung Sinai, dan yang kedua di daerah Kades Barnea. Jadi di Alkitab hanya tertulis 2, tetapi menurut tradisi kita mengetahui ada 4 tempat. Kita tahu ada di Mesir, dan juga ada di Negev, jadi di daerah Filistin, dan juga ada di sini, dan juga ada satu lagi, saudara, di daerah Gunung Nebo, di mana Musa melihat tanah perjanjian. Di sana juga ada suatu mata air yang disebut dengan mata air Musa. Tetapi kalau kita melihat semuanya ini, kita melihat stage by stage perjalanan Musa dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, dari 4 tempat tersebut yang paling mempunyai bukti-bukti dan ada arkeologinya
dan sesuai dengan urutan dari apa yang dikatakan Alkitab adalah di Arab Saudi. Nanti suatu hari saya jelaskan kenapa di Arab Saudi. Dan satu lagi ada di sini. Jadi kalau kita mau melihat dari dekat, kita bisa melihat bahwa airnya itu masih ada mengalir, ya. Juga ini mata air ini mengalir dari tempat ini sedikit di atas gunung, mengalir dari tempat ini sampai ke Petra yang ada di bawah. Jadi secara arkeologi, secara geografis dan bukti-bukti sejarah diketahui bahwa masyarakat Petra pada waktu itu, yaitu sekitar tahun 300, yaitu waktu itu dikuasai oleh Nabatean. Jadi suku Nabatean mempunyai kekuasaan yang dari atas, ya, dari mana itu? Dari Kades Barnea sampai dia ke bagian utara Saudi Arabia. Nah, suku Nabatean ini mempunyai ibu kota di Petra. Jadi Petra itu adalah ibu kota daripada suku Nabatean. Nah, ibu kota tersebut mendapat air karena daerahnya kering, mendapat air, sumber mata airnya ada di tempat ini. Jadi ini kalau kita runtut, ya, airnya mengalir dari sini. Airnya mengalir dari sini sampai ke Petra. Jadi mari kita lihat. Jadi itu batunya dan airnya mengalir dari situ. Ini saudara kok lihat, ya, itu ada riak-riak di situ. Itu masih mengalir, saudara. Ya, ini airnya mengalir terus dan dia ini dibuat oleh manusia, ya, oleh manusia modern, ya. Ini tegel-tegel ini, keramik ini, dan airnya itu mengalir terus. Dia, ya, ini jadi airnya terus ke sana, ya. Jadi saya kebalik tembok ini, ya. Ini kan temboknya di situ, ya. Saya keluar. Jadi kita di jalan raya, dan ini kita ada sedikit di atas gunung. Ya, ini kita di atas gunung. Ya, airnya tadi ini tembok tadi. Ya, ini temboknya, dan airnya itu terus mengalir dari sini. Nah, mengalir dari sini, dan dia mengalir terus, ya, sampai ke sana, ke bawah ini, gedung ini. Mosa Spring Pasar, dan dia terus mengalir ke bawah sampai akhirnya ke sana, yaitu ke kawasan Petra di bawah sana.